Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nggak mau, saya nggak semangat gitu. Alhamdulillah, unggul, cerdas, terpercaya. Siap? Saya ulang ya. Apa kabar semua? Belum kompak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada yang hafal doa muqaddimah ini? Banyak yang hafal. Ada yang hafal? Ya, 2 orang yang hafal. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi salah. Apanya yang salah? Hurufnya. Perhatikan, bahasa Arab ini penting ya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Surur dalam bahasa Arab artinya bahagia. Surur. Sedangkan yang kita harus baca syurur, min syarri. Syurur. Ingat ya, dari sekarang jangan surur, tak bahagia-bahagia kalian nanti. Karena wa na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari kebahagiaan, dari kegembiraan. Itu makanya merana saja jadinya kan? Salah doanya. Paham ya? Jadi coba diperbaiki. Min syururi bisin, min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jangan salah. Di situ salah banyak orang membaca doa ini. Min syurur artinya min syarri. Tapi kalau min surur dari kesenangan dan kebahagiaan. Ya, perhatikan. Baik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Kemarin di USU ya, saya juga memberikan wejangan kepada mahasiswa USU Fakultas Kedokteran Gigi ya. Kenapa perlu untuk disambut dan diarahkan? Karena kalian ini kadang-kadang masih banyak yang euforia. Oh, saya sudah diterima di UMSU, saya kuliah di Medan, macam-macam. Nah, maka kita perlu arahkan. Jadi insya Allah siang hari ini sampai pukul 2 nanti. Tahan. Ya, makan siangnya dilambatkan. Ya, sampai pukul 2 bisa? Baik, nggak lama-lama saya kok. Paling lama setengah jam saja. Baik ya.
Penyambutan mahasiswa baru tujuannya tidak lain untuk mengenal kampus, mengenal dosen, mengenal sahabat, mengenal teman. Saya mau cerita terlebih dahulu. Ketika saya sampai kuliah di Tripoli, Libya. Tahu di mana negara Libya? Ada yang tahu? Hah? Nanti kalau tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya minta sama yang nggak tahu. Ada yang tahu negara Libya itu di mana? Ya. Di mana? Afrika Utara, berjiran tetangga dengan Aljazair dengan Mesir. Oke, catat namanya. Nanti hadiahnya minta sama orang-orang yang nggak tahu ini. Baik. Jadi sampai di Aljazair, sampai di Libya itu di bulan September seperti sekarang ini. Tanggal 26 September 1986. Entah di mana-mana kalian lagi ya. 1986. Tahun 1986, tanggal 26 September saya menginjakkan kaki di Tripoli, Libya. Pada bulan Agustus, ya, mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, Libya berperang dengan Amerika. Perang, waktu itu presidennya Ronald Reagan, mantan bintang film Cowboy. Makanya kelakuannya juga macam cowboy. Ya, dia serang dari Laut Tengah, Tripoli, porak-poranda. Agustus mulai tenang, PBB masuk campur tangan, mengamankan sehingga tak jadi lagi serangan-serangan. Tapi masih belum aman. Karena saya diterima, berangkatlah ke sana sampai tanggal 26 September, menginjakkan kaki di kota Tripoli, Libya, disambut dengan abang-abang senior yang ada di sana. Apa yang mau saya sampaikan kepada Ananda semua? Ketika saya sampai, mereka katakan kepada saya, "Ngapain kau datang? Kami saja mau pulang." Coba bayangkan bagaimana perasaan kita yang belum tahu situasi dan kondisi di sana. Tahu-tahu abang senior kita membilang, "Kami mau pulang, ngapain kamu datang?" Ya, tapi saya bertekad, ya, apapun yang terjadi saya harus selesai. Saya tidak akan kembali kalau tidak selesai kuliah saya. Alhamdulillah selesai kuliah saya. Nah, jadi Ananda semua, kalau sudah melangkahkan kaki datang ke kampus ini, jangan keluar tanpa membawa ijazah. Dan itu harus ijazah asli. Ya, jangan ijazah asli tapi palsu. Paham ya? Selesaikan kuliah tepat waktu, belajarlah bersungguh-sungguh. Saatnya sekarang ini untuk fokus belajar. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat ya. Setuju? Setuju? Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Sepakat? Ya. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, halo. Baik, supaya jangan mengantuk kalian. Setuju? Sepakat? Baik, ya, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah diniatkan untuk masuk dan belajar, maka jangan lagi surut ke belakang. Apapun permasalahannya, insya Allah akan bisa diselesaikan dengan tekad dan kesungguhan.
Jadi sekarang ini kalian sungguh bersemangat, saya tahu ya, bersemangat, maka jangan sampai semangat ini luntur. Jadi pertahankan semangat tersebut. Baik, yang paling urgen dalam pembelajaran kita sebagaimana diminta kepada saya, yaitu menanamkan nilai-nilai dan karakter Islam. Ya, saya yakin kalau di Fakultas Agama Islam ini Muslim semua. Karena saya pernah mengajar di fakultas lain, ada juga 1-2 orang yang bukan dari agama Islam, ya. Tapi kalau FAI saya yakin Muslim semua. Ya. Setuju? Setuju? Ya, jadi kita Muslim semua. Nah, nilai-nilai dan karakter Islam itu mau kita bangun. Ya. Membangun karakter Islami di kampus kita ini yang dimotori oleh FAI. Setuju? Sepakat? Baik. Apa yang paling penting? Pertama, keimanan dan ketakwaan. Ini sumbernya. Ya. Setelah kita mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini Muslim. Ya, keyakinan dan i'tikad kita itu yang harus dipertahankan. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengatur jagat raya ini melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada. Makanya kalimatnya la nafiyah dalam bahasa Arab. Tiada Tuhan ya, yang patut disembah selain Allah. Jadi kalau kita seorang Muslim, ciri kita adalah mengerjakan sholat. Hadis Rasul mengatakan perbedaan Muslim dengan tidak Muslim, sholatnya. Jadi kalau ananda semua mengaku Muslim, maka harus sholat. Setuju? Sepakat? Ya, harus sholat. Yang dibolehkan tidak sholat itu dalam agama Islam hanya 3. Ya, hanya 3 yang dibenarkan untuk tidak sholat. Yang pertama, sobiyud, anak-anak yang belum akil baligh, ya, umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu belum wajib sholat. Dia tinggalkan sholat tak mengapa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-haid, wanita yang datang bulan boleh meninggalkan sholat. Ya, agama menyatakan orang yang dalam kondisi datang bulan, menstruasi, dia tidak sholat. Yang ketiga, majnun, orang yang tidak berakal, orang gila. Ya, ini yang diberikan keringanan, rukhsah. Ya, rukhsah atau keringanan untuk tidak melakukan sholat. Tapi selain daripada itu semuanya mesti sholat kalau dia sudah mengaku Muslim. Nah, jadi kalau ada kita lihat orang tidak sholat, asosiasi pemikiran kita akan oh dia mungkin datang bulan. Bagaimana datang bulan? Dia laki-laki. Pindah pemikiran kita, ya. Oh mungkin dia anak-anak. Bagaimana mau dibilang anak-anak? Jenggotnya, kumisnya sudah tebal, melintang. Nah, kemungkinan yang ketiga cuma apa? Kemungkinan yang ketiga, majnun, tak berakal dia.
Nah, ini, jadi jangan sampai kita dicap menjadi majnun karena tidak sholat. Ya, jadi anak Fai mesti melaksanakan sholat dan mesti menjadi motor penggerak. Ingatkan kawan yang lalai. Jangan gara-gara rapat organisasi, jangan gara-gara sibuk mengurus organisasi, akhirnya melambatkan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Jangan sampai kedengaran seperti itu. Ya, saya ulang sekali lagi, jangan meninggalkan sholat disebabkan oleh kesibukan duniawi kita. Tapi ketika datang panggilan, maka laksanakanlah dengan sempurna. Allah tidak meminta banyak kepada kita, tapi kita banyak menerima pemberian Allah. Ya, kita banyak yang lalai dengan pemberian Allah ini. Ada seorang kakek di Arab Saudi, usianya sudah hampir 80 tahun. Si kakek ini tiba-tiba jatuh di rumahnya, sehingga keluarga sibuk membawa ke rumah sakit King Abdul Aziz University Hospital University di Riyadh. Ketika diperiksa dan segera ditangani, akhirnya terungkap bahwa si kakek hanya keletihan, capek. Lantas diberikan vitamin, oksigen dan seterusnya. Tak berapa lama dia pun siuman dan sehat kembali. 2-3 hari istirahat di hospital, di rumah sakit, dan dibenarkan untuk pulang kembali. Ketika diserahkan kepadanya resit, kwitansi, dibacanya kwitansi itu, dia menangis. Perawat mengatakan, "Pak, tidak usah Bapak sedih. Pembayaran ini tidaklah mahal dibandingkan dengan kesehatan Bapak." Jawaban si kakek mengejutkan. Saya menangis bukan karena nominal yang tertulis di sini. Saya menangis bukan sebab ketiadaan uang dan dana. Saya pensiunan, anak-anak saya orang yang sukses dan memberi uang kepada saya. Justru yang saya sedihkan melihat kwitansi ini, ada tertulis sekian ratus rial hanya untuk oksigen. Hanya untuk oksigen sehari 24 jam, itu nilainya lebih dari 500 rial. Umur saya lebih dari 75 tahun. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada saya, "Mana uang oksigenmu?" Nah, ananda semua, kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2, ya, itu semua tanpa bayaran. Maka oleh sebab itu, ketika datang panggilan dari masjid, segerakan. Ya, bayangkan, itulah kwitansi yang harus kita bayar oksigen kita dari ba'da subuh tadi sampai zuhur. Ingat cerita kakek dari Arab Saudi, ya, tidak pernah ada orang yang mengetuk pintu kita, "Pak, ini kwitansi oksigen Bapak, ini pembayaran matahari yang Bapak manfaatkan." Tak ada. Maka oleh sebab itu, ingat, jangan lalaikan sholat. Setuju? Sepakat? Jangan lalaikan sholat. Sepakat? Baik. Kemudian yang kedua, karakter sebagai seorang mahasiswa muslim, ya, jujur. Jujur ini sangat penting.
Kenapa penting? Banyak sekarang orang yang memimpin tapi tidak jujur. Ya. Banyak orang yang mempunyai kedudukan tapi tidak bisa dipercaya. Ananda semua, ketika Abraham Lincoln, pernah baca atau pernah mendengar nama ini? Abraham Lincoln. Hah? Halo? Halo? Hai? Pernah baca atau mendengar nama Abraham Lincoln? Belum? Nah, Abraham Lincoln ini sebagai bapak demokrasi Amerika. Ya. Abraham Lincoln presiden ke-16. Presiden ke-16 Amerika, tumbuh dan besar di Kentucky, kota kecil namanya Illinois. Apa yang terkenal dengan Abraham ini? Kejujurannya. Sebelum menjadi presiden, beliau adalah sebagai karyawan di sebuah toko. Ketika sudah selesai menutup toko, dia menghitung uang. Ternyata ada kelebihan uang dari pelanggannya. Ya. Apa yang dilakukannya? Malam hari sisa uang itu dikembalikannya kepada pelanggan tersebut. Ya, sehingga dia dikenal sebagai honest Abi, panggilannya Abi. Abraham panggilannya Abi. Honest Abi. Ya. Jadi ini yang menginspirasi masyarakat dunia bagaimana kejujuran Abraham Lincoln. Dan jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar bukan Al-Atos ya, Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, jadi Al-Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul di kota Makkah dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya, sehingga banyak orang yang menitipkan hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul hijrah, mereka masih lagi ya meminta barang-barang mereka yang dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ini serahkan kepada si fulan, ini serahkan kepada si fulan. Padahal mereka memusuhinya. Bayangkan itu. Jadi gelar Al-Amin itu menjadi fondasi bagi Rasulullah, begitu juga dengan Abraham Lincoln. Nah, ananda semua, tanamkan ke dalam pribadi kita agar memegang amanah dan menjalankan amanah secara benar. Banyak sekarang ya plagiat secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, dia plagiat. Bagaimana orang mau belajar, bagaimana orang mau menuntut ilmu kalau plagiat? Ini sangat dilarang di dalam ilmu pengetahuan. Kalau Anda mengambil pandangan, pikiran dan sebagainya, muat catatan kakinya, saya kutip, saya ambil dari si fulan. Nah, itu amanah. Jangan tidak amanah. Ya. Amanah. Syekh Hasan Bangil, pendiri Persis. Ya, ada orang Persis di sini. Ya, Persatuan Islam. Tidak ada. Ya. Persis didirikan oleh Ahmad Hasan Bangil atau Ahmad Hasan Bandung. Ya, karena dia dari Bangil pindah ke Bandung. Bagaimana kejujuran beliau ini bisa kita lihat. Satu hari santrinya menitipkan uang untuk diserahkan kepada keluarganya di kampung.
yang kebetulan Syekh Hasan Bangil ini menuju tempat tersebut. Dimasukkanlah ke dalam amplop, diserahkan kepada Syekh Hasan Bangil. Ternyata di perjalanan dahulu transportasi kita masih tidak sebaik sekarang ini, beliau kehabisan dana, sehingga untuk makan malamnya tidak ada. Dia banyak-banyak minum supaya perutnya tidak keroncongan. Kawannya mengatakan, kita pakai saja dulu uang yang dititipkan itu, nanti sampai di kota atau sampai di kampung tersebut, kita sampaikan kepadanya, dan mungkin kita cari kawan kita untuk bisa meminjam uang untuk digunakan. Ya. Apa yang dilakukan Ahmad Hasan, Syekh Ahmad Hasan ini? Justru dia katakan, biarlah saya lapar ketimbang saya menyalahi atau mengkhianati titipan dari santri saya. Coba. Ya. Yang seperti ini amanah. Begitu juga dengan amanah ilmiah. Nanti Ananda semua akan menulis skripsi, akan menuliskan karya-karya ilmiah. Ya. Ingat, ya, hal-hal kecil pun yang kita kutip, yang kita ambil, itu harus dijelaskan. Ya. Saya wawancarai si fulan, saya ambil dari buku si fulan, itulah amanah ilmiah. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa Muslim tapi justru kita plagiat dan kita sembunyikan, tahu-tahu belakang hari ketahuan. Aib itu sesuatu yang sangat memalukan di dalam ilmiah Islamiyah. Ya, ingat Imam Bukhari, kenapa kumpulan hadis-hadis yang beliau kumpulkan itu menjadi grade pertama dalam Islam? Karena amanah tadi. Ya, amanah. Dalam satu riwayat, Imam Bukhari pernah mencari satu hadis, masuk kampung, keluar kampung, masuk kota, keluar kota, akhirnya ditemukan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ketika berhadapan dengan orang tersebut, Imam Bukhari melihat dia memanggil ternaknya. Ya, memanggil ternaknya. Kalau kita seperti ayam misalnya, krrr, ya, ayamnya datang, tidak kita kasih dia makan, itu menurut Imam Bukhari, Anda tidak amanah. Sampai begitu, ya, penilaian Imam Bukhari terhadap seseorang, sehingga hadisnya itu grade-nya paling atas. Nah, kita juga berupayalah untuk menjaga amanah ilmiah tersebut. Sepakat? Setuju? Baik. Ini yang pertama yang harus kita lakukan di kampus kita ini. Ya, selalulah bersikap amanah. Kejujuran sangat penting. Yang ketiga, kedisiplinan. Ya, disiplin. Kalau Ananda mau sukses harus berdisiplin. Bikin timetable. Ya. Bikin timetable. Bikin schedule. Lakukan apa yang akan Anda lakukan. Tulis. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, itu adalah program dari pribadi kita. Ya. Jadi jangan kita tidak mau membuat timetable. Lakukan, bikin timetable. Ya. Contoh, apa yang kita tuliskan itu biasanya akan menjadi tertanam di dalam lubuk hati kita. Dulu saya berkeinginan, ya, tanda tangan saya itu bisa menjadi sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga.
Dan saya dulu waktu SD tidak begitu paham tentang titel, kepangkatan dan sebagainya. Masih SD. Saya belajar menulis atau menandatangani, tanda tangan. Nah, setelah saya tanda tangani, saya buat di sana Jenderal Purnawirawan Fajar Hasan Mursyid LCMA. Masih SD. Ya, karena saya lihat keren itu. Ya. Di depannya ada jenderal. Purnawirawan, ternyata purnawirawan itu pensiunan. Ya, karena belum paham. Saya tidak paham itu artinya. Masih SD. Nah, ganti lagi, tanda tangan diganti lagi, sampailah SMP dan SMA saya masih mencari-cari tanda tangan yang pas untuk saya. Tapi tetap di bawahnya itu Jenderal Purnawirawan. Ya, keren rasanya. Jenderal Purnawirawan Fajar LCMA. Dan alhamdulillah, ya, LCMA-nya dapat. Jenderalnya memang tidak mungkin, kita harus tentara atau polisi kan, jenderal. Apa yang mau saya sampaikan di sini itu tertanam dalam benak, tanda tangan itu berharga. Dan akhirnya, ya, sebahagian mungkin dari Abu Ubaidah, tanpa ada tanda tangan saya, nggak akan laku kalian untuk melanjutkan studi kalian. Ya, mau ke Timur Tengah, kemarin kami mengirim 2 orang ke Suriah dari Abu Ubaidah. Ya, itu tanda tangan saya, surat permohonan untuk diterima di Jamiah Syam Al-Islamiyah, Biladus Syam di Suriah, Damaskus. Alhamdulillah, kedua-duanya diterima karena tanda tangan tadi. Nah, ini contoh. Bikinlah apa kesenangan kita dan realisasikan itu. Itu cita-cita namanya. Nah, bikin dalam benak kita, ya ananda semua. Kalau kalian ngekos misalnya, kalau kalian di asrama, tuliskan di pintu gerbang itu, mau jadi apa kita? Setiap masuk pintu, itu akan terbayang, saya harus menjadi ini. Dan itu akan membuat otak kita bekerja untuk yang kita tuju itu. Kenapa demikian? Karena memang pikiran kita, otak kita ini terkonsep. Ya, terkonsep. Contoh misalnya, ya, kalau kita membayangkan jeruk misalnya dengan rasa yang manis-manis asam, ya, ketika kita kupas jeruk itu, kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita, itu terasa. Orang yang mendengar cerita kita itu, dia liurnya keluar, muncrat dia. Ya, artinya apa? Meskipun bendanya tidak ada, itu bisa otak kita membayangkan apa yang akan kita lakukan. Jadi begitulah sekarang ini, Ananda mau jadi apa? Ya, pakar pendidikan, pakar keislaman, tanamkan di dalam benak kita. Insya Allah otak kita ini akan bekerja untuk apa yang kita tuju tadi. Contoh konkret misalnya, bukan puasa, bukan di bulan Ramadan misalnya. Ananda semua pernah mungkin menjalankan hal seperti ini. Ketika kita berpuasa, otak kita itu diperintah, hati kita memerintah otak untuk tidak makan karena kita puasa. Itulah yang disebut dengan niat. Niat dalam hati untuk puasa esok hari itu diperintahkan ke otak kita, dan otak memerintahkan seluruh tubuh kita untuk tidak makan. Apa yang terjadi? Seperti saat sekarang ini, pukul 11 kalau pagi hari kita belum makan, belum sarapan, itu sudah keroncongan, ya, berkeringat dingin, kita mau cari makanan karena kita kelaparan, belum sarapan. Tapi ketika puasa itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Perut kita ini paham dia, karena otak kita sudah memerintahkan ke tubuh kita
hati dan jantung kita sudah memerintahkan otak agar tidak minta makanan. Maka oleh sebab itu kita tidak ada masalah kalau sudah diniatkan puasa, ya, mulai subuh kita berniat sampai maghrib nanti, itu tidak akan bermasalah. Lapar jelas karena kita tidak makan, tapi tidak sampai kita mengguling-guling kelaparan. Setuju? Halo? Halo? Setuju? Sepakat? Oke. Jadi niat itu sangat penting, ya, sangat penting. Dia akan mempengaruhi hati, mempengaruhi otak, dan memerintahkan seluruh tubuh. Nah, oleh sebab itu sekarang ini pasang niat mau jadi apa, tuliskan di benak, ya, tanamkan di hati, maka tubuh kita akan diperintah oleh mereka. Nah, mau jadi apa? Ananda semua, ini yang ketiga. Pertama, iman dan takwa. Kedua, jujur. Ketiga, disiplin, ya, etos kerja dan kedisiplinan. Jadi kalau sudah kita bikin schedule kita, patuhi. Jam 4 bangun, ya, bersihkan diri, baca Quran. Kata orang Tanjung Balai, pinomat 1 lembar. Sebagai mahasiswa muslim harus baca Quran. Setuju? Ya, jangan tak baca Quran. Mulailah dengan membaca Al-Quran. Disiplinkan diri, baca Quran. Nah, baru beraktivitas yang lain-lain. Tapi bukalah lembaran hidup kita dengan membaca Al-Quran. Ini karakter yang harus kita bangun dari sekarang. Ya, bangun pukul 4, ya, bersihkan diri, baca Quran, murojaah kalau ada hafalannya. Nah, siap-siap untuk sholat subuh. Bikin setelah sholat subuh apa, setelah sarapan apa, setelah kuliah apa, bikin schedule-nya sampai tidur kembali. Kata Tun Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, ya, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Muhammad, usianya sekarang ini sudah 100 tahun, masih aktif dan masih bisa memberikan pandangan-pandangan tentang Malaysia, ya. Apa katanya? Beliau sampaikan, orang yang sukses, orang yang berhasil, ya, adalah orang yang rajin dan mendisiplinkan diri. Jadi bukan pintar, rajin. Habibie juga mengatakan, presiden ketiga kita. Kata Presiden Habibie, beliau katakan, untuk apa cerdas, untuk apa pintar, tapi kalau tidak rajin dan berdisiplin. Ya, jadi kuncinya rajin dan disiplinkan diri. Anda akan sukses. Nah, ini mendisiplinkan diri. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri, maka kita akan kacau. Datang tugas, berkumpul tugas, akhirnya stres. Ya, ini jangan sampai terjadi. Minta cuti belajar. Jangan, selesaikan, tuntaskan kuliah kita itu sesuai dengan waktunya. Nah, kembali kepada kedisiplinan ini, mulailah dari saat sekarang ini, karena kalian masih baru, ya, paksa diri kita, paksa, karena diri kita ini maunya santai, maunya nyaman, maunya enak-enak saja. Tapi kalau Anda enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, ingat, di hari tua Anda akan kesulitan. Tapi kalau sekarang Anda menyulitkan, ya, memaksa diri, menidak nyamankan pribadi Anda, tua nanti Anda pasti nyaman. Ingat kedisiplinan ini. Kalau mau nyaman di hari tua, paksa sekarang. Tapi kalau tidak dipaksa sekarang, pasti nanti di hari tua Anda tidak akan nyaman. Setuju? Semangat?
Baik. Yang keempat, tanggung jawab. Ya, bertanggung jawablah. Jangan menghindar dari tanggung jawab. Anda sebagai seorang mahasiswa harus bertanggung jawab. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di kampus kita ini. Ya, tadi sudah disampaikan. Ada KKN internasional. Membawa nama UMSU, kita harus bertanggung jawab. Jangan kita mencederai nama baik yang sudah kita bangun dan kita bina selama ini. Ya, di luar sana banyak orang yang tidak menyukai kebaikan. Ya, jadi jangan sampai terpancing dengan ketidakbaikan tersebut, justru akhirnya menjerumuskan Ananda. Terutama yang perempuan, hati-hati. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati berpikirlah dalam ya bertindak. Jangan sembrono. Sekarang media sosial luar biasa. Ya, Anda main TikTok sana sini, akhirnya ini terekspos kemana-mana. Oh, siapa itu? Mahasiswa UMSU. Alangkah malunya kita. Dan itu banyak terjadi ya di luar sana. Boleh jadi dia mau mentransfer ke dalam, karena orang banyak yang tidak suka kepada kebaikan. Jadi Ananda semua bertanggung jawab. Kalau ditugaskan ke luar negeri misalnya, ke daerah misalnya, bertanggung jawablah, ya. Bawa nama baik yang selama ini sudah dibina dan kami bangun, jangan sampai diruntuhkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Anda. Ini perlunya tanggung jawab, ya. Ini banin laki-laki mahasiswa, paham ya? Halo, halo. Perhatikan dulu, jangan main handphone kalian dulu, ya. Jadi kalau kita fokus, insya Allah yang saya sampaikan ini semuanya akan kalian lalui dalam hidup ini. Pasti akan kalian lalui, ya. Akan kalian lalui. Jadi bertanggung jawab. Karena dengan pertanggungjawaban kalian di hadapan masyarakat, itu sangat penting di hari depan kalian, ya. Kan banyak sekarang orang-orang yang diberikan amanah tak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Nah, kita tidak mau begitu. Sekecil apapun harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, Ananda semua, kalau sudah melakukan poin yang saya sampaikan tadi, tawadhu terakhirnya, ya. Tawadhu ini adab, ya, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Ibarat dalam bahasa kita Melayu dan bahasa Indonesia bahwa ibarat padi, makin berisi makin tunduk. Ananda makin berilmu hendaknya makin santun, makin beradab, makin baik akhlaknya, ya, makin sopan. Itulah yang kami kehendaki. Jadi orang yang berilmu jangan sombong, ya. Israel itu pintar, sombong dia, tapi semua mata dunia tidak menyukainya. Jangan sampai kita seperti itu. Cerdas, hebat, tapi karena tidak berakhlak tak ada gunanya, ya. Biarlah ilmu kita pas-pasan tapi akhlak kita mulia. Itu jauh lebih baik ketimbang ilmunya luar biasa tapi tak ada akhlaknya, ya. Nah, ini penting sekali saya ingatkan. Dalam Islam, akhlakul karimah inilah yang sangat urgen dalam membentuk karakter Ananda. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat idahum zahabat akhlaquhum zahabu. Kata Syauqi, seorang sastrawan Arab, dia katakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Akhlak itu akan kekal, ya. Satu negeri, satu kaum, ya, tanpa akhlak maka kaum itu tidak akan ada, tidak akan terbilang, tidak akan disebut. Jadi satu negeri, satu kaum
Satu bangsa dikenal karena peradabannya. Kalau peradaban ini, akhlak ini tidak dipegang dengan baik, maka umat itu ataupun bangsa itu akan hilang dari permukaan. Jadi tonggaknya adalah perempuan, ummahat. Ya, tonggak peradaban itu ibu, perempuan. Kalian calon ibu, akhlak inilah yang paling utama. Ya, akhlak. Jadi jadilah ibu yang berakhlakul karimah. Nanti satu saat kalian pasti akan menjadi ibu, maka kesempatan belajar sekarang ini praktekkan sebagai akhlakul karimah yang harus menjadi karakter kalian. Ya. Berhasilnya satu negeri, berhasilnya satu kaum karena tiangnya, fondasinya, ummahat, ibu-ibunya berakhlakul karimah, sehingga menelurkan, melahirkan anak-anak yang berakhlak karimah. Saya yakin ananda semua, terutama yang putri, ya, kalian masuk kemari ingin membentuk pribadi muslimah yang solehah, maka insya Allah akan lahir dari rahim kalian pemimpin-pemimpin, imam. Ya, dalam bahasa Arab pemimpin itu imam. Akan lahirlah imam-imam yang luar biasa. Ya. Dan itu akan kita lihat 30-40 tahun ke depan. Ya. Apa yang kita lihat sekarang itu hasil dari 30-40 tahun yang lalu. Maka saya harapkan ananda semua, ya, laki-laki ataupun perempuan, putra dan putri, peganglah akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah inilah karakter kalian akan terbentuk. Jadi tidak ada kata lain, akhlak di atas ilmu. Ya, sebagaimana Rasul juga dikenal terlebih dahulu akhlaknya, barulah dakwah Allah turunkan kepada Islam, syariat diturunkan kepadanya. Nah, yang terakhir, kepedulian sosial. Jadi perlu peduli sesama kawan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Jangan tidak mau menolong. Yang tidak boleh menolong ketika imtihan, ketika ujian. Ya, tapi ketika sekarang ini belajar, bantulah. Ada kawan mungkin yang kesulitan, ya, mungkin laptopnya rusak, mungkin handphonenya rusak dan sebagainya, bantu, tolong. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan kawan kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Kesimpulannya yang saya sampaikan ini, membentuk karakter mahasiswa muslim adalah dengan pola, dengan cara menguatkan keimanan. Tadi saya katakan iman, kemudian jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, tawadu, dan peduli terhadap sosial. Mudah-mudahan ananda semua bisa melaksanakan ini dengan sempurna. Kami para dosen akan mendoakan mudah-mudahan ananda semua sukses dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa-apa dari